Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Pertama bagi S1 Gizi, kampus Kesehatan Pria Bojonegoro. Di sini saya akan memberi sedikit edukasi tentang biologi. Biologi itu pengertian tentang biologi itu bahwa biologi itu merupakan gerakan sebuah yang besar dengan konsistensi tinggi yang dipercaya dari biasanya yang biasanya terjadi 24 jam. Kemudian penyebab biologi itu ada banyak, di mana ada infeksi mikroorganisme yang mungkin ada makanan, kemudian energi makanan, kemudian kebiasaan makanan diri, kemudian infeksi yang biasanya nanti biologi. Kemudian faktor-faktornya juga ada, yang pertama itu ada infeksi, dan faktor infeksi itu bisa terjadi dari bakteri, contohnya itu Escherichia coli, itu atau penyebab kolera, salmonella, dan segala. Kemudian bisa terjadi juga virus, seperti virus, virus, kemudian ada juga yang parasit, dengan itu Klebsiella, tentang media, diapolitika, atau infeksi ini biasanya berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemudian yang faktor kedua itu ada faktor makanan yang terkontaminasi dengan ruangan, konsumsi makanan basi, mentah atau tidak dimasak sempurna, kemudian karena alergi atau intoleransi terhadap makanan tertentu, misalnya intoleransi laktosa, kemudian yang bisa karena mengonsumsi makanan terhadap pedas, asam atau dendam. Kemudian faktor selanjutnya itu dari faktor obat-obatan itu biasanya ketika orang minum antibiotik dan mengganggu keseimbangan pola usus dan obat-obatan seperti laktosa, misalnya atau obatan fisik yang menggunakan juga dapat mengikuti dari juga. Kemudian ada faktor lingkungan, dan ada sama polarisasi lingkungan itu tentang IPC tidak tersedia atau tersemat, kemudian kekurangan fasilitas perjalanan tinggal dan jalan. Juga ada faktor perilaku yang aktivitas mereka masih makan, dan setelah buang air besar, kemudian kesehatan akan terjaga, kebiasaan dan tidak virus. Kemudian faktor selanjutnya itu faktor gizi dan imunitas. Kalau gizi dulu itu dapat menurunkan daya tahan tubuh, karena kalau itu tidak dapat mendapatkan gizi eksklusif lebih gampang terhadap infeksi saluran pencernaan. Kemudian kurangnya vitamin A dan zinc juga menyebabkan risiko diare. Jadi harus berbanyak vitamin dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis diare ada 3 jenis, dan yang pertama itu jenis diare pertama itu berdasarkan penyebabnya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan fungsinya. Yang berdasarkan nama penyebabnya itu ada diare dari akut dan diare kronis. Dan diare akut itu terjadi secara mendadak dan berlangsung kurang dari 14 hari, dan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau parasit serta keracunan makanan. Contoh diare akibat E. coli atau rotavirus. Kemudian yang tadi diare kronis itu terjadi lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Dan umumnya disebabkan oleh penyakit saluran congenital yang panjang, absorpsi makanan atau penyakit kronis seperti colitis ulceratif. Kemudian dapat menyebabkan gangguan berat badan dan gangguan gizi juga. Kemudian berdasarkan penyebabnya yang itu ada dua, yang diare infeksius dan diare infeksius. Yang mana diare infeksius itu disebabkan oleh mikroorganisme apapun seperti bakteri, virus atau parasit, kemudian mengolah oleh makanan atau kontak langsung dengan penderita. Sedangkan diare infeksius itu tidak disebabkan oleh kuman, tetapi oleh faktor lain seperti alergi makanan, infeksi bagian bagian penyerapan stres atau bagian hormon. Kemudian berdasarkan mekanismenya itu ada diare osmotik, yang itu terjadi karena zat dalam usus menarik air, misalnya akibat intoleransi laktosa. Kemudian ada diare sekretolorik, yang itu usus mengeluarkan air dan diare lebih banyak biasanya karena bakteri seperti Vibrio dan kolera. Kemudian ada diare eksudatif, yang itu diare akibat keracunan pada tubuh khusus, misalnya disentery. Kemudian ada diare karena bagian mobilitas, yang itu diare akibat gerakan khusus dalam tertentu, sindrom iritasi usus. Kemudian yaitu derajat dehidrasi dengan diare, di mana ada diare tanpa dehidrasi atau ringan, kemudian ada dehidrasi, kedua itu dehidrasi ringan dan dehidrasi berat. Yang tanpa dehidrasi itu kehilangan cairan kurang lebih 3% dari berat badan, di mana tanda-tandanya yaitu kesadaran baik dan aktif, masih mau minum, mata tidak sepuh, dan mata masih ada, berberkulit atau kembali cepat saat tidur, dan tidak ada tanda-tanda tekanan mulut dan berat. Kemudian yaitu ada dehidrasi ringan atau sedang, di mana itu kehilangan cairan 3-9% dari berat badan. Tanda-tandanya yaitu anak tampak gelisah, awal atau halus, mata cekung, mulut dan itu kering, berkulit itu kembali lambat, di mana minumnya itu sedikit, air mata itu sedikit atau tidak ada, dan biru sedikit. Kemudian ada dehidrasi berat, di mana kehilangan cairan lebih dari 9% dari berat badan. Tanda-tandanya yaitu penderita lemas atau tidak sadar, sangat halus, tidak bisa minum, melakukan aktivitas yang cepat, tekanan darah menurun, mata sangat cekung, dan berkulit itu kembali sangat lambat, di mana lebih dari 2 dan virus itu penderita keluar. Kemudian untuk terapinya itu ada 4, terapi rehidrasi, terapi nutrisi, terapi farmakologis, dan terapi iritasi dan gejala. Untuk terapi rehidrasi atau oral itu untuk dehidrasi ringan sampai sedang, dimana itu 10 ml per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama, dimana itu dapat meningkat dari makan 1 liter itu 1 liter air ditambah 6 sendok gula ditambah setengah sendok garam
Kemudian yang rehidrasi infus itu rehidrasi berat dengan menggunakan pemberat atau RHCL dengan sebesar 0,9%. Kemudian selanjutnya yaitu 100 mg berat badan dalam 3 jam. Untuk terapi nutrisinya itu makanan tidak perlu dihidupkan saat diare, tapi berat makanan yang mengandung bergizi tinggi menjadi makanan pedas berminyak dan bersoda, bayi tetapi beri ASI eksklusif bila itu yang menderita bayi. Kemudian setelah sembuh itu diberikan makanan tambahan untuk penambah. Untuk terapi farmakologisnya yaitu seperti obat-obatan itu bisa menggunakan spermenzim dosanya mana diberikan 10-14 hari. Yang mana itu kurang lebih diberikan 6 bulan sampai itu sekitar 50 mikrogram per hari, atau lebih dari 6 bulan yang mana itu sekitar 20 mg per hari. Dan itu untuk membantu penyembuhan khusus dan berpikiran berkandungan. Selanjutnya dari terapi farmakologisnya itu ada antibiotik dan obat simptomatik. Untuk antibiotiknya itu hanya jika diare disebabkan infeksi, bakteri atau disentri atau kolera. Kemudian harus dengan resep dokter juga. Dan obat simptomatik untuk meredakan demam atau mual, kemudian obat anti mobilitas tidak dianjurkan diterapkan. Kemudian yaitu terapi edukasi, kita bisa cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah makan, setelah BAB, kemudian konsumsi makanan agar terlihat bersih, lanjutkan ASI, imunisasi rotavirus, kemudian ajarkan tanda-tanda diare dan cara membuat terapi bermacam-macam. Untuk pencegahan diarenya itu kita bisa cuci tangan dengan sabun sebelum makan, habis BAB itu, kemudian konsumsi makanan yang bersih dan matang, gunakan air bersih untuk minum dan memasak, kemudian buang air besar di senden, kemudian memberikan ASI eksklusif pada bayi, dan imunitas relatif seperti ini. Sekian dari edukasi kami ini sedikit edukasi tentang diare. Terima kasih untuk kesempatannya, teman-teman, dan